Filsafat sebagai upaya umat manusia untuk memahami alam semesta dan juga apa yang ada di dalamnya telah memunculkan pandangan dan juga pendekatan yang berbeda dari berbagai budaya, tradisi yang ada di seluruh dunia. Nah, lalu di antara berbagai pendekatan ini munculnya perbedaan yang menarik antara pemikiran dari tokoh filsafat barat maupun dari timur. Berakar pada intelektual kuno, filsafat barat banyak melahirkan pemikir besar seperti Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain-lain yang mana membahas persoalan etika, metafisika, politik dan juga politik melalui berdasarkan logika dan juga pemikiran rasionalnya. Berbanding terbalik dengan filsafat timur yang berdasarkan dengan tradisi Asia seperti Konfusianisme, Buddhisme, Islam, dan lain-lain yang mana menawarkan perspektif unik tentang hidup, alam semesta, dan juga tujuan hidup. Untuk membahas lebih lanjut terkait tentang filsafat Barat dan Timur, di sini saya Rezeki Amanda akan membahas tentang tokoh filsafat dari Barat yang bernama J.J. Rousseau, di mana J.J. Rousseau ini memiliki kontribusi terhadap studi hubungan internasional. Rousseau adalah seorang pemikir kunci dalam perkembangan politik Eropa modern, yang mana ia dikenal karena gagasan revolusionernya terkait kontrak sosial dan juga hak asasi manusia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang biodata dari Rousseau. Rousseau ini memiliki nama lengkap Jean-Jacques Rousseau, yang mana dia itu lahir di Geneva atau Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712, lalu meninggal di Ermenonville pada tanggal 2 Juli 1778. Rousseau ini adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis, dan juga komposer pada abad pencerahan. Rousseau ini sebelum menjadi tokoh filosofi besar, hidupnya dipenuhi dengan banyak cobaan dan juga rintangan. Bayangkan saja, ibunya itu meninggal tidak lama setelah kelahirannya, dan lalu di umur dia 10 tahun, bapaknya diusir dari kota Jenewa, yang mana tinggallah Rousseau ini sendiri di Jenewa tersebut. Dari sinilah Rousseau itu menjadi lebih mandiri dan juga bekerja keras untuk bisa melanjutkan hidupnya. Pada 1728, di umurnya yang ke-16 tahun, Rousseau memilih untuk meninggalkan kota kelahirannya dan memilih untuk memulai perkelanannya dari satu kota ke kota lain. Nah, Rousseau ini selalu berpindah-pindah dan banyak melakukan pekerjaannya, dan pekerjaan juga tidak tetap, dengan kata lain nomaden. Lalu dalam perjalanannya ini Rousseau banyak terlibat melakukan hubungan dengan banyak wanita. Salah satunya yaitu Thérèse Levasseur. Thérèse ini dengan Thérèse ini Rousseau memiliki 5 anak. Namun anak ini dititipkan ke asrama anak. Seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan, bahwa Rousseau ini hidupnya luntang-lantung, seperti memiliki pekerjaan tidak tetap, pindah dari satu kota ke kota lainnya. Lalu mulai terjadilah sebuah turning point atau perubahan besar dalam kehidupan Rousseau ini ketika ia mendapatkan sebuah penghargaan dari Akademi Dijon karena ia berhasil mendapatkan juara 1 dalam lomba penulisan esai tentang apakah seni dan manusia memang atau memiliki manfaat untuk kemanusiaan. Dari sinilah nama J.J. Rousseau mendadak populer. Sesudah itu, Rousseau semakin dikenal akibat dari bukunya yang berhasil diterbitkannya seperti Discourse on the Origin of Inequality, Amiel, The Social Contract, dan juga Confession. Selain itu, kepopuleran Rousseau ini juga terkenal akibat dalam hobinya dalam dunia musik. Seperti Rousseau berhasil mengubah 2 opera seperti Les Muses Galantes dan juga La Défense du Village. Di dalam bukunya The Contract Social, ajaran tentang kontrak sosial yang sudah dirintis oleh Hobbes dan juga Locke memiliki besar pengaruhnya dalam perkembangan teori-teori politik modern. Nah, Rousseau menambah sebuah versi yang sama sekali berbeda dari ajaran filsuf Inggris tersebut. Berlainan dari Hobbes, ia tidak percaya akan keberhasilan dari pemaksaan untuk menciptakan suatu tatanan yang politis, karena paksaan tidak mempunyai nilai moral yang sejati. Berlainan juga dengan Locke, ia juga tidak percaya dengan adanya hak kodrati. Ajaran Rousseau memiliki kemiripan dengan ajaran-ajaran sebelumnya, yakni bahwa tatanan sosial yang dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan atau konvensi sosial, perbedaannya hanya pada motif dari terbentuk atau terjalinnya kontrak sosial tersebut. Menurut Rousseau, ke dalam keadaan asali atau state of nature itu baik dan membahagiakan, tetapi banyaknya kendala yang harus dihadapi manusia lebih banyak daripada sumber mempertahankan diri. Oleh karenanya, manusia harus membentuk sebuah persekutuan untuk melestarikan keadaan asali itu.
yaitu hanya patuh kepada dirinya sendiri atau merdeka. Selanjutnya itu Rousseau menggambarkan kesepakatan kekuatan berbeda dengan melihat isi pokok dari kontrak sosial yang terdiri dari kedaulatan atau sovereignty dan juga otoritas atau authority sebagai hasil kesepakatan yang tercipta. Otoritas yang berbasis kepada kebebasan tidak tertutup kemungkinannya untuk terjerumus menjadi nepotisme, misalnya karena ambisi penguasa. Karena itu sovereignty yang bisa menjamin kebebasan manusia sebagaimana adanya hendaklah dikombinasikan dengan hukum yang seharusnya dijadikan alat mengatur. Bagi Rousseau, sovereignty bersifat absolut tapi tak terbatas. Jadi, keseluruhan substansi dan fungsi kontrak sosial dimaksudkan untuk menghasilkan bentuk kehidupan bersama yang teratur dan sekaligus bermanfaat bagi semua pihak. Dalam kaitan itu, secara bersama para pemikir kontrak sosial mengemukakan 3 tingkat struktur kehidupan bersama, yaitu ada manusia, masyarakat, dan juga negara. Manusia yang diidamkan adalah manusia moral dalam artian individu yang berdaulat serta tahu batasannya, sehingga mematuhi hukum demi keamanannya sendiri. Karena itu, manusia harus mempunyai kebebasan memilih sebagai haknya. Masyarakat dibedakan atas masyarakat sipil dengan masyarakat politik untuk menjamin demokrasi karena persaingan di antaranya menghindarkan dominasi dan juga penindasan. Negara sebagai produk akhir perjanjian masyarakat yang merupakan entitas kekuasaan atau kedaulatan kekuasaan kolektif harus tunduk pula kepada konstitusi sebagai hukum positif. Negara menjamin demokrasi lewat pembagian kekuasaannya atas legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dengan begitu, warga negara bisa bebas atas sesamanya dan sekaligus tergantung kepada republik atau negara. Rousseau percaya bahwa negara sebagai kehendak umum atau volonté générale, yaitu kehendak bersama semua individu yang mengarah pada kepentingan bersama dan juga kepentingan umum. Itu berarti kehendak negara oleh kehendak rakyat. Ketaatan kepada negara berarti juga menaati diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, Rousseau menganut paham negara republik. Bagi Rousseau, manusia memasukkan diri seluruhnya kepada negara, ke dalam negara. Negara itu total karena identik total dengan rakyat. Negara adalah kehendak rakyat sendiri. Ia menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan pemikiran tersebut, Rousseau merupakan pendukung demokrasi langsung. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anggi. Materi selanjutnya yaitu dari filsuf Timur yang bernama Xi Jinping. Pada tahun 1974, Xi Jinping menjadi anggota resmi partai, menjabat sebagai sekretaris cabang, dan tahun berikutnya ia mulai kuliah di Universitas Tsinghua di Beijing. Pada tahun 1982, Xi Jinping melepaskan jabatannya, memilih untuk meninggalkan Beijing dan bekerja sebagai wakil sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Provinsi Hebei. Dan ia bermarkas di sana hingga pada tahun 1985. Dan di tahun kelanjutannya yaitu tahun 1995, ia naik jabatan menjadi wakil sekretaris Partai Provinsi. Pada tahun 1999, Xi Jinping menjadi penjabat gubernur Fujian. Ia menjabat wakil sekretaris dan jabatan pemerintahan hingga tahun 2002. Ketika ia diangkat kembali, tahun itu menandai kepindahannya ke Provinsi Zhejiang, di mana ia mendapat sebagai penjabat gubernur dan sejak tahun 2003 menjadi sekretaris partai lagi. Nasib Xi Jinping ini kembali mendapat dorongan pada awal tahun 2007 ketika muncul skandal seputar kepemimpinan tingkat atas Shanghai menyebabkan ia mengambil alih jabatan sekretaris partai kota. Pada bulan Oktober 2007, sebagai salah satu dari 9 anggota Komite Tetap Biro Politik atau Politbiro, yang yaitu badan penguasa tertinggi di partai tersebut. Status Xi Jinping menjadi lebih terjamin ketika pada bulan Maret 2008, ia terpilih sebagai wakil presiden Tiongkok. Dan pada bulan Oktober 2010, Xi Jinping ditunjuk sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat atau bisa disingkatkan dengan CMC. Pada bulan November 2012, pada Kongres Partai ke-18 PKT, Xi Jinping kembali terpilih menjadi anggota Komite Tetap Politbiro dan dikurangi menjadi 7 anggota. Dan ia menggantikan Hu sebagai sekretaris jenderal partai. Salah satu inisiatif pertama Xi Jinping adalah kampanye anti korupsi nasional yang segera menyebabkan pemecatan ribuan pejabat tinggi dan rendah. Xi Jinping juga menekankan pentingnya supremasi hukum yang menyerukan kepatuhan terhadap konstitusi Tiongkok dan profesionalisasi peradilan yang lebih besar sebagai sarana untuk mengembangkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Keberhasilan kampanye anti korupsinya terus berlanjut, dengan lebih dari 1 juta penjabat korup dihukum pada akhir tahun 2017. Pada bulan Oktober 2016, PKT menganugerahkan kepadanya gelar pemimpin inti, yang sebelumnya hanya diberikan kepada tokoh partai berpengaruh, yaitu Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Jiang Zemin.
Setahun kemudian, PKC memilih untuk memasukkan nama dan ideologi Xi Jinping yang digambarkan sebagai pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dan karakteristik Tiongkok di era baru. Kekuasaan dan pengaruh Xi Jinping diperkuat pada tahun 2021 ketika Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan resolusi bersejarah pada bulan November yang meninjau pencapaian besar dan pengalaman bersejarah partai tersebut selama 100 tahun terakhir dan juga mempertimbangkan rencana masa depan. Pada bulan Oktober 2022, Xi Jinping dengan suara bulat terpilih untuk masa jabatan ketiga yang bersejarah sebagai Sekretaris Jenderal PKT yang semakin mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pada tanggal 10 Maret 2023, Xi Jinping juga mendapatkan masa jabatan 5 tahun ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai Presiden Tiongkok. Sebagai satu-satunya kandidat, Xi Jinping mengumpulkan suara dari 2.952 delegasi Kongres untuk tetap menjadi kepala negara. Xi Jinping sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok atau PKT telah memainkan peran yang signifikan dalam politik domestik dan hubungan internasional. Beberapa elemen dari pemikiran politik dan kebijakan luar negeri Xi Jinping yang mempengaruhi dunia secara signifikan. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi Tiongkok yang berkelanjutan, kedua konsep Cina, Dream dan revitalisasi nasional, yang ketiga pengembangan kembali Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan konsolidasi kekuasaan, dan yang terakhir adalah pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif.